pertanyaannya sekarang, siapa itu Ronggo Warsito? Nah, sekarang saya tunjukkan. Ronggo Warsito itu nama aslinya adalah Ki Bagus Burhan. Ini murid langsung dari Kiai Kasang Besari, pemimpin pondok pesantren Tegal Sari. Dan itu tersohor pada masa Belanda. Ya, pada masa Belanda tersohor. Ini kebanyakan para kiai itu jebolan dari sana. Dan kalau dirunut nasabnya, Ki Bagus Burhan atau Ronggo Warsito itu putra dari Yosodipuro. Yosodipuro itu juga pujangga Surakarta, sama dengan Ronggo Warsito. Pujangga Ronggo Warsito ini juga keturunan dari pujangga Yosodipuro I, keturunan dari Yosodipuro II, dan dia nasabnya itu nyambung sampai ke Joko Tingkir, alias nama bekennya disebut dengan Sultan Hadiwijoyo. Ya. Siapa itu Sultan Hadiwijoyo? Itu ternyata nasabnya itu urutan ke-23 dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Joko Tingkir itu ya? Iya. Masalah. Jadi ini nasabnya jelas dan ada catatan keluarga. Tapi namanya Jawa ya? Namanya Jawa. Nama Arabnya nggak muncul di sini. Joko Tingkir. Namanya dikenal dengan sebutan Joko Tingkir. Jadi sekali lagi, ini menarik kalau dirunut ya. Dan kalau kita baca di teksnya ini, teks karya dari Ronggo Warsito, kebetulan ini yang sudah dicetak. Kalau manuskripnya saya nggak punya. Manuskripnya itu tersimpan di perpustakaan besar, bahkan tersimpan di Leiden, di Belanda. Tetapi yang sudah dicetak, dan ini dicetak pada masa Belanda. Udah lama sekali. Oh ya, Tulisan saya harus hati-hati pegang ini, Pak Edi. Tulisan apa? Nah, ini tulisan Jawa, Pak Edi. Saya harus hati-hati. Nah, ini ya, judulnya Paramayogo. Ini tulisannya Serat Paramayogo. Ya, judulnya. Nah, sekarang lihat di sini. Saya harus hati-hati dulu supaya nggak sobek. Aduh. Dan saya punya rencana untuk menerbitkan ulang buku Atau ini. di scan itu Pak? Iya, harus di-scan. Iya. Supaya nanti kalau di-scan nggak dibolak-balik lagi kan. Iya. Kalau nggak di-scan nggak bisa. Nah, apa yang tertulis di sini? Nah, di sini. Ini muncul nama tokoh yang sedang dijelaskan. Nama tokohnya adalah Aji Soko. Ya, Aji Soko. Aji Soko itu siapa? Aji Soko itu keturunan dari Prabu Sarkil. Prabu Sarkil itu siapa? Nanti ada teksnya ya. Di sini ringkasnya di sini dimulai dengan ini. Kacarios ingkang. Apa maksudnya Kacarios ingkang? Telah diceritakan di dalam apa itu? Kitab Soro. Kitab Soro. Ya, Kitab Soro, nama teksnya itu Kitab Soro, itu bukan bahasa Arab kayaknya. Dan itu PR bagi orang Jawa yang mengaku Bani Jawi. Tolong cari kitab Soro karena itu menjadi rujukan dari Ronggo Warsito. Bahkan disebutkan kitab Miladuniren juga. Nah, disebutkan kitab Miladuniren. Ada teksnya. Dan di sini siapa itu Prabu Sarkil? Sang Prabu Sarkil wau terahipun Kanjeng Nabi Ngismangil. Jadi Prabu Sarkil itu masih keturunan ya? Masih keturunan dari Nabi Ngismangil. Sementara Aji Soko itu nasabnya nyambung dengan si Prabu Sarkil, dan Prabu Sarkil keturunan dari Nabi Ngismangil. Dan Aji Soko itu datuknya orang-orang Jawa. Makanya di dalam teks yang terakhir di sini ya disebutkan Aji Soko ngajawi. Aji Soko menjadi orang Jawa. Jadi Aji Soko itu menjadi orang Jawa, hilang asal usulnya itu kayak apa sudah jadi Jawa, menjadi Jawa. Dan itu menurunkan orang-orang Jawa ya. Jadi kalau orang Jawa ketika memori kolektifnya itu disambungkan kepada Ismail, tidak mungkin orang Jawa itu tidak Muslim.
Karena mereka kalau sudah menjadi Jawa itu merasa dirinya keturunan Ismail. Dan siapa itu Ismail? Nabi Ngismangil. Orang Jawa itu kan nggak bisa menulis Ismail tapi Ngismangil. Alhamdulillah. Ya, jadi dan di sini Pak Edi kalau tahu ya, ternyata Aji Soko itu nanti bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya ini ya, meskipun boleh jadi orang-orang itu meragukan itu mitos barangkali ya. Itu maksudnya Nabi Ismail ketemu Nabi Muhammad gimana itu? Oh bukan, Aji Soko itu ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu mitos atau bukan, tapi yang jelas itu ada memori kolektif bahwa orang Jawa yang ada hubungan dengan Aji Soko itu ternyata pernah ketemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih satu nasab gitu berarti ya. Dan Nabi Muhammad kan keturunan Nabi Ismail. Aji Soko keturunan Nabi Ismail. Jadi kalau orang Jawa mengaku dirinya keturunan Aji Soko, logikanya nggak mungkin menjadi non Muslim, pasti menjadi Muslim. Ini dokumen. Dan dokumen ini bagian dari memori kolektif. Tapi ini PR bagi orang Jawa. Pak Edi orang Jawa bukan? Iya. Bani Jawi. Oh, iya. Harus mencari kitab Miladun Niren yang dijadikan acuan oleh siapa? Raden Ngabe Ronggowarsito itu. Dan kitab Soro. Kitab apa itu? Apa itu ya? Dan ini ada clue sebetulnya. Ada apa namanya? Semacam tanda. Tinggal dicari aja kitabnya. Namanya sudah disebut. Iya, karena ini kan sebetulnya kalau dikatakan Aji Soko ada hubungan dengan Nabi Ismail, itu kan jaraknya jauh. Iya. Nasabnya kan nggak nyambung, siapa anaknya siapa. Dan itu harus dicari kitabnya itu. Oh, tertulis di kitab tadi. Iya, kitab Miladun Niren itu. Tapi kalau kitab Miladun Niren itu pasti asal dari bahasa Arab itu. Milad itu kan artinya kelahiran. Niren dari kata nuroin. Jadi kitab kelahiran dua cahaya. Nasab. Nah, ini kaitannya dengan nasab ini. Iya. Dan ini pasti orang Jawa harus cari. Kalau nggak dicari nanti mungkoti istilahnya. Mungkoti apa itu? Terputus nasabnya. Tapi harus dicari. Dan ini PR bagi orang yang disebut Bani Jawi. Ya. Nah, sekarang yang jadi problem itu kan sekarang ini kan Bani Alawi. Ya, Bani Alawi. Ini problem yang jadi rame-rame itu. Karena apa? Kalau ada Bani Jawi, ternyata nasabnya nyambung kepada Aji Soko, nasabnya nyambung kepada Nabi Ngismangil. Orang Jawa pede bahwa orang Jawa nggak orang sembarangan. Orang Jawa ini keturunan Nabi Ngismangil. Dan ini harus dilacak nasabnya ini sampai ke atas melalui kitab yang disebut Miladun Niren tadi kalau bahasa Jawanya di situ. Nah, sementara yang versi Balawi seperti apa? Nah, begini. Ini ringkas ya. Yang dipersoalkan oleh Kiai Haji Imaduddin, ya, semoga beliau sehat-sehat saja untuk meneruskan tradisi akademik ini. Dan saya kira saya melihatnya ini memang concern dengan keilmuan, ya. Dan beliau juga sibuk untuk mencari data. Apakah data ini bisa ditemukan supaya bisa nyambung nasabnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Oke, yang menjadi catatan awal bahwa problem mengenai tokoh yang bernama Alwi atau Alawi itu kan nyambungnya nasabnya kepada Ubaidillah, ya, ibn Ahmad ibn Isa al-Muhajir, nyambung sampai ke atas Imam Ja'far Shadiq, kemudian Imam Muhammad al-Baqir, kemudian nyambung kepada Imam Ali Zainal Abidin, kemudian nyambung kepada Imam Husain ibn Ali, kemudian nyambung kepada Imam Ali ibn Abi Thalib, dan nanti nyambungnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi nasabnya nyambung. Kalau kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pasti nyambungnya kepada Nabi Ismail. Jadi ini sama-sama Bani Ismail sebetulnya. Bani Jawa itu ya keturunan Ismail, kemudian Bani Alawi ya keturunan Ismail. Cuma masalahnya harus pelacakan ini harus dicari. Nah, masalahnya yang dipersoalkan itu keturunan Alwi atau Alawi, nama keturunannya disebut Bani Alawi, itu kalau dihubungkan nasabnya kepada Ubaidillah, kemudian disambungkan kepada Imam Ahmad, itu nggak nyambung menurut penelitian dari Kiai Haji Imaduddin itu. Masalahnya dokumen yang menyebut nama Ubaidillah
atau menyebut nama Abdullah. Kadang ini diperselisihkan namanya itu Ubaidillah atau Abdullah. Kalau namanya Abdullah itu pertama kali muncul dalam kitabnya Al-Jundi dan beliau wafat itu tahun 730 Hijri. Tetapi penyebutan nama Ubaidillah itu sama dengan Abdullah dan itu keturunan dari Imam Ahmad Ibn Isa Al-Muhajir itu baru muncul dalam kitabnya Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, dalam kitabnya Al-Burqah. Ini dari kalangan Alawi sendiri, Alawi sendiri. Jadi masih belum ditemukan dokumen pembanding di luar itu. tradisi Bani Alawi. Ini PR bagi saudara-saudara para habaib untuk melacak data itu. Data ini harus ditemukan. Sebagaimana orang Jawa tadi, cari itu data yang disebut kitab Miladun Nurain. Sama-sama ya? Sama harus mencari. Harus mencari. Yeah. Karena terjadi kekosongan informasi itu hampir selama 550 tahun. Padahal Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu menyebutkan memang tokoh yang bernama Alwi Ibn Ubaidillah anaknya Imam Ahmad itu tertulis dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami wafat tahun 974 Hijri. Ini kan abad 10, ya kan? Juga tertulis dalam kitabnya Sayyid Muhammad Ibn Husain Al-Samarkandi dalam kitabnya Tuhfah. Nah, kitab Tuhfah itu tertulis di sini dalam kitab Paramayoga. Ada disebutkan. Dan beliau wafat tahun 996 Hijri. Tapi ini kan dokumen abad ke-10. Lalu bagaimana dokumen abad ke-9? Abad ke-8. Abad ke-8 memang ada disebutkan dalam kitabnya Al-Burqah itu tahun 895 Hijri. Ini kan masuk abad ke-9. Pertanyaan yang sedang ditanyakan, pertanyaan yang sedang diviralkan itu, dokumen yang abad ke-4 Hijri, ke-5 Hijri, ke-6 Hijri, ke-7 Hijri, itu kemana dokumen itu mana? Nggak ada catatan sama sekali. Nah, itu kewajiban dari kaum Ba'alawi untuk mencari